Teman-teman, balik lagi di channel Dustin sama Andi. Saya kasih unjuk ini kangkung serimpi yang saya tanam sengaja memang dibesarkan karena ya juga ya kalau misalnya tanam microgreen terus. Dan ini kita dewasakan kurang lebih, ini umurnya udah hampir mau 3 minggu. Saya pakai styrofoam, box styrofoam ukuran 70 cm sama lebarnya 40, tinggi 30. Media tanamnya full kokopit bekas yang saya pakai untuk semai si wheatgrass, sweet pea. Jadi semai microgreen, kokopitnya itu jangan dibuang, tinggal dijemur kering lalu pakai lagi buat tanaman lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini kangkung sangat mudah sekali, hanya gemburin tanah langsung lalu disebar aja. Gak perlu repot, tinggal siram basah 2 kali 24 jam pasti sudah bertunas, sudah tumbuh semua. Dan ya nanti begitu kita daunnya sudah mulai ada daun ketiga atau keempat, sudah mulai agak tinggi, kurang lebih 10 cm mau 15 cm, nanti teman-teman tinggal pilih mau pakai pupuk organik cair atau pakai AB mix hidroponik yang sayuran daun. Nah, bedanya di mana? Kalau teman-teman lihat ini ada 3 box. Yang paling depan ini fully organik, saya pakai pupuk organik cair. Yang depan, yang tinggi sendiri ini pakai AB mix hidroponik sayuran daun. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau untuk kualitas warna daun semuanya masih bagus, masih hijau bagus. Jadi memang POC juga oke, namun memang pertumbuhannya tidak sebaik si AB mix sayuran daun hidroponik. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kan dia tinggi sendiri ya, padahal ini ditempatinnya di tempat yang sama, kena sinar mataharinya juga sama karena berjejer semua. Ini di shoot cuman saya pindahin aja. Kalau aslinya itu ada di tempat sebelah kiri sana, full sinar matahari dari jam 9 pagi sampai sore jam 3. So kalau teman-teman mau tahu caranya, detailnya, ini nanti bisa cek gimana cara gemburin tanahnya atau gemburin kokopit bekasnya, lalu sebar benihnya sama hari per harinya bisa berapa tinggi gitu loh, berapa cepat dia pertumbuhannya. Langkah pertama kita tanam kangkung untuk didewasakan. Ini tempatnya saya box styrofoam, lalu medianya kokopit bekas, masih banyak akar-akar sisa tanam sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau pakai kokopit bekas ini unlimited ya media tanamnya, kayak kita punya tanah besar aja gitu. Cuman memang tempatnya ya sebesar box yang memang kita tampung. Ini masih ada bekas benih-benihnya, sorry goyang. Oke, cukup mudah karena kita mau dewasakan. Dan memang langkah awalnya sama seperti tanam microgreen, perbedaannya hanya di kerapatan waktu semainya aja. Sebagai contoh, ini kita berikan jarak, kita bisa bikin 3 garis ya. Ini 1, oke, lalu ini 2 sama 3 di ujung. Nah, di 3 garis ini yang agak masuk ke dalam, baru kita sebar si benih kangkungnya. Langsung aja, nggak perlu ditimbang-timbang sih sebenarnya sih. Kalau misalnya mau dibesarkan, kalau microgreen perlu ditimbang karena ya nggak boleh terlalu padat. Jadi ini kita tinggal ini kangkungnya, tinggal teman-teman sebar aja langsung. Tuh, jadi kayak ya bener old fashion lah ya. Jadi tanamnya itu kuno banget, kayak zaman dulu, benih tinggal langsung disebar. Sudah cukup rata. Gini aja. Kalau di hidroponik, di setiap rockwool biasanya itu 6 sampai 8 benih. Rockwool ukuran net pot yang 2,5 kali 2,5
Nah, dibolongin tengahnya, itu ditaruhlah benih si kangkungnya ini 6-8 piece, 6-8 biji. Nanti baru dibasahin rokulnya. Nah, ini juga konsepnya sebenarnya sama sih, jadi tinggal kita tutup aja ya. Nah, oke. Nah, sudah mantap, tinggal kita siram basah. Gampang kan? Di hari kedua, ketiga pasti udah kelihatan dia berkecambah dan mulai keluar dari media tanamnya, dari kokopitnya ini. Cara sederhana tanam kangkung untuk didewasakan, dibesarkan adalah dengan langsung tancep atau kubur benih kangkung, lalu siram basah media tanamnya. Kali ini saya pakai kokopit bekas, ini styrofoam box yang saya pakai untuk memperbesar tanaman kale. Kalenya udah saya babat habis, udah saya cabut juga, dan ini adalah kokopit bekasnya tanam kale, jadi masih ada akar-akarnya kalau kelihatan. Saya deketin lagi, ini ada bekas akar, banyak ya bekas akarnya. Nah, ini di sini jelas sekali bekas akarnya, jadi tidak ada masalah, tidak ada kerugian sama sekali. Justru kalau pakai kokopit ini jauh lebih murah sebenarnya, jadi kita bisa pakai berulang kali. Saya bikin di 3 box. Ini anak-anak yang kerjain kemarin, mereka yang tanam dan kubur. Jadi mereka yang digali, digemburin dikit setelah kering, lalu benih kangkungnya juga nggak perlu direndam, langsung ditebar. Ini kondisi sudah 2 kali 24 jam. Nah, sudah mulai berkecambah, benihnya juga sangat bagus daya sproutnya. Tapi ini kita tinggal tiap pagi kita siram basah aja. Nanti begitu sudah mulai keluar daun ketiga keempatnya mulai keluar, baru kita siram airnya dengan air nutrisi. Jadi teman-teman bisa pakai POC, pupuk organik cair, ataupun ya paling gampang sebenarnya dengan AB mix sayur. Itu 1:800 langsung, atau 800 ppm. Kita langsung pakai, siram aja. 2 hari sekali cukup, karena ini kondisinya boxnya tebel ya, jadi menyimpan airnya cukup banyak. Hari ketiga setelah semai. Kangkung masih dunia perkangkungan. Semprot AB mix lagi, siram-siram lagi buat makanan si kangkung hari ini. Dan ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau regrow, bisa aja kangkung ini bisa di regrow sampai ya 4 kali mungkin lah ya. Saya sih pernah coba 3 kali lah maksimal, itu udah kurang gitu enak dimakan sebenarnya. Jadi yang paling enak itu adalah panen pertama kali. Nah, kalau teman-teman mau regrow, jadi nggak perlu dicabut, digunting aja. Nanti dia tinggal batang sedikit di bawah. Cuman yang harus diperhatikan kalau misalnya teman-teman mau regrow adalah tempat semainya atau tempat tanamnya. Teman-teman harus pastikan tempatnya itu kamu harus tahu itu benar-benar bersih. Jadi nggak boleh ada hama atau serangga atau binatang apapun ya. Dia punya karakternya si kangkung.
itu kan dia kayak pohon bambu, batang tengahnya itu dia bolong. Nah begitu kalau misalnya kita mau regrow, kita gunting, tengahnya itu bolong. Kalau teman-teman pernah dengar kasus makan kangkung entah di mana gitu ya, atau beli kangkung mentah dari pasar terus di rumah, kalau misalnya yang tanamnya itu petaninya kurang bersih atau regrow, itu ketahuan sekali. Nanti biasanya kalau tempat semainya itu kotor, itu di dalamnya itu nanti ada banyak masuk serangga, atau kasus yang beberapa tahun yang lalu kalau misalnya ada broadcast gitu kan, kangkung dalamnya ada lintah terus, atau ada kayak cacing-cacing gitu. Nah itu adalah yang di regrow biasanya. Jadi waktu kita potong dan tempat semainya nggak bersih, dia kan berarti kan atasnya itu bolong. Nah itulah masuk si hama atau binatang yang kita harusnya nggak ada di situ gitu, yang kita nggak mau. Jadi pastikan kalau teman-teman mau regrow, tempat semainya harus bersih. Kalau misalnya punya greenhouse kecil di rumah, di insect net, itu jauh lebih bagus dibandingin terbuka. Kalau saya ini outdoor, rooftop gini, cuman ada solar tub, semuanya saya nggak pernah regrow. Saya selalu 1 kali panen lalu buang. Pertimbangan saya cuma yang tadi. Satu, saya nggak yakin tempat semai saya sini bersih, karena outdoor, saya nggak ada insect net. Walaupun saya ada greenhouse satu di atas untuk sistem hidroponik, seperti yang di video yang selada, teman-teman kalau udah nonton, itu sistem saya pakai NFT. Nah ini saya selalu panen sekali kangkung, terus microgreen pun juga saya panen sekali, wheatgrass, wheat pea, pea shoots, semua saya panen sekali. Saya nggak pernah regrow, karena pertama kali panen itu selalu paling enak, paling lembut, paling crunchy. Kalau biasanya kalau sudah regrow dan kita perawatannya kita kurang begitu mahir, atau mungkin tempat semainya juga tidak memungkinkan, nanti hasilnya nggak begitu enak. Dan yang kita menghindari untuk yang bekas potongannya itu kemasukan benda yang tidak kita inginkan, ya tadi ya serangga atau hama apapun, nanti dia bertelur di dalam, ya kita nggak tahu ya gitu. Lebih baik panen sekali udah buang, nanti media tanamnya kita olah lagi, mungkin digerus-gerus dulu, digiling dulu, dijemur dulu kering, baru nanti pakai lagi. So teman-teman bisa lihat video ini detailnya. Stay tune, jangan lupa subscribe. Enjoy proses.